4 syarat kalau kamu mau bikin bisnis kamu running autopilot otomatis. Jadi yang dimaksud dengan autopilot, bisnis yang berjalan autopilot atau otomatis, itu adalah bisnis yang ketika kamu sebagai foundernya itu meninggalkan bisnismu. Bisnisnya itu nggak cuman berjalan aja, nggak cuman bisa mempertahankan operasional sehari-harinya aja, tapi bisa bertumbuh. Jadi kalau misalnya waktu kamu menjalankan bisnisnya, omsetnya misalnya sehari 10 juta misalnya ya. Nah gimana ketika misalnya kamu tinggalin bisnisnya, itu omsetnya nggak 10 juta sehari lagi, tapi bisa jadi 100 juta sehari, 1 miliar sehari, atau bahkan bisa IPO. Nah, apa aja syaratnya? Oke, saya akan cerita 4 syarat yang harus kamu miliki dalam bisnismu, dan syarat keempat adalah syarat yang paling penting. Makanya nonton videonya sampai habis. Karena kalau kamu nggak lakukan semua syaratnya, bisnismu nggak akan bisa berjalan autopilot. Kalaupun bisa, mungkin autopilotnya seminggu 2 minggu aja, habis itu mulai rontok, mulai hancur bisnisnya. Oke, apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama yang sangat penting, kalau kamu mau punya bisnis autopilot adalah satu, punya target market yang jelas. Kebanyakan bisnis kalahnya di sini. Kebanyakan startup, kebanyakan ide-ide bisnis, kebanyakan pengusaha pemula itu kalahnya di sini. Mungkin punya produk yang bagus, mungkin punya ide bisnis yang hebat, tapi kemudian ketika tidak tahu siapa target market idealnya dan bagaimana cara mendapatkan marketnya, bagaimana cara mencapai marketnya, ya bisnis akhirnya nggak bisa jualan. Ketika nggak bisa jualan, selesai, stuck gitu aja, habis sudah. Oke, makanya penting sekali kamu memiliki target market yang jelas, dan target market itu harus terbukti. Nggak bisa cuma menyebutkan pria usia 20-30 tahun yang tinggal di Bandung. Nggak bisa. Itu bukan target market ideal. Itu namanya membuat demografi untuk sensus penduduk namanya, bukan. Oke, jadi kamu harus jelas target marketmu siapa. Misalnya kalau kamu jualan alat push up, ya udah orang-orang yang suka nge-gym, yang suka fitness. Jadi yang kamu target adalah para member gym mungkin, atau karyawan yang ingin tubuhnya bagus tapi nggak punya waktu karena mereka sibuk dari pagi sampai pagi di kantor, nggak sibuk nge-gym. Nah ya mungkin itu target marketmu. Definisikan siapa target marketmu dengan baik, dengan jelas, dengan clear, sehingga kamu jelas apa yang jadi masalah mereka, apa yang menjadi pain point mereka, apa yang jadi penderitaan mereka, dan bagaimana produk atau jasamu itu bisa menjadi solusinya. Harus clear, harus jelas. Kalau target marketmu adalah pria usia 30-40 tahun, masalah mereka apa? Ada banyak banget orang di usia segitu dan kamu nggak jelas masalahnya apa. Ini harus clear. Saya udah ketemu ratusan bahkan mungkin ribuan startup yang bahkan nggak tahu marketnya siapa, nggak bisa mendefinisikan marketnya siapa. Oke, itu yang pertama, itu harus clear. Kenapa? Supaya terjadi penjualan. Bisnis yang autopilot artinya tanpa kamu proses penjualan terjadi. Ketika tidak ada target market yang jelas, penjualan tidak akan terjadi. Makanya poin nomor 2 yang sangat penting adalah kamu harus punya sistem. Sistemnya dulu harus dibangun, karena kalau sistemnya nggak ada SOP yang jelas, gimana kamu mau tinggalin bisnismu? Jangankan kamu tinggalin bisnismu, kamu yang menjalankan bisnisnya aja kalau tidak ada SOP, tidak ada SOP yang jelas, maka yang terjadi adalah bisnismu akan berubah-ubah terus. Kadang-kadang ramah, kadang-kadang nggak ramah, kadang-kadang balas chatnya 1 jam, kadang-kadang balas chatnya 3 hari, kadang-kadang mengirimkan barangnya dalam 1 jam, kadang-kadang seminggu baru dikirim. Kirim barangnya pakai amplop warna kuning, kadang-kadang pakai amplop warna merah. Akhirnya nggak jelas. Kenapa ya? Karena nggak ada SOP. Kamu harus punya SOP. SOP itu nggak cuma SOP pengiriman, SOP perekrutan karyawan juga harus ada. Nah ini sangat penting. SOP itu menjadi tulang punggung ya, sistem. SOP itu menjadi tulang punggung ketika kamu ingin membuat bisnismu menjadi autopilot. Dan banyak orang bingung bikin SOP gimana. Padahal SOP itu simple sebenarnya bikinnya, tapi harus detail. Simple tapi harus detail. Cara bikinnya gini. Semua sistem dalam bisnismu, semua kegiatan, aktivitas, prosedur dalam bisnismu, kamu lakukan sendiri. Kamu lakukan dulu sendiri. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kamu dokumentasikan apa yang kamu lakukan di sana. Dari
pengadaan barangnya bagaimana, penerimaan barangnya bagaimana, kalau barangmu berupa produk fisik ya, nerima barang di kamunya bagaimana, pelabelan barangnya seperti apa, penyimpanan barangnya seperti apa, lalu kemudian pemasarannya seperti apa, lalu kemudian kalau ada orang yang berminat, SOP CS-nya seperti apa, kalau ada transaksi bagaimana, pencatatan keuangan keluar masuknya bagaimana, pengambilan barang dari gudang sampai pengiriman ke shippingnya bagaimana, itu semua harus clear. Harus tertulis poin per poin, harus jelas sekali. Sehingga kemudian kamu juga harus bikin satu yang namanya sistem perekrutan karyawan. Oke? Jadi gimana merekrutnya, bagaimana, posisinya apa, job desk-nya apa, cara merekrutnya gimana, kalau misalnya wawancara apa yang harus ditekankan, kalau misalnya ada syarat-syaratnya apa saja syaratnya, siapa yang bagian menerima, siapa yang bagian onboarding atau bagian orientasi terhadap kantor, siapa yang bagian memecat kalau misalnya nggak perform, itu semuanya harus ada SOP-nya. Nah, sehingga ini akan membawa kita ke poin yang ketiga. Setelah tadi marketnya jelas, yang kedua sistemnya ada, yang ketiga manusianya, tim kamu harus kuat. Maksudnya apa? At the end of the day gitu ya, pada akhirnya sebuah bisnis itu kan dijalankan oleh manusia. Manusia yang menjalankan, mau bisnisnya online kayak, mau bisnisnya pakai AI kayak artificial intelligence, kecerdasan buatan, mau bisnisnya mau bisnisnya affiliate marketing kayak, apapun bisnisnya itu pasti melibatkan manusia. Pasti melibatkan manusia, makanya penting sekali faktor manusia atau human factor di dalam bisnisnya. Harus clear, harus manusia yang punya goal jangka panjang, harus terutama di jajaran pemimpin, harus orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Entrepreneur itu nggak mesti pengusaha, entrepreneur itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang solving problem. Bayangin, dalam bisnismu itu pasti ada banyak banget problem. Dan ya kamu harus mencari orang-orang yang punya jiwa entrepreneur. Jangan sampai jiwa orang-orang itu ada project, ada kegiatan, ada kerjaan, bingung nggak ngerti mau ngapain, diem. Itu ngeselin banget. Itu akan bisnis kamu nggak bisa grow. Karena mereka memilih, yaudahlah gue diem aja lah. Gue nggak ngerti gimana cara ngerjainnya. Alih-alih gitu ya. Mestinya kan kalau nggak ngerti tanya. Atau nggak cari solusinya. Ini nggak. Akan ada orang-orang yang ketika dia nggak ngerti, dia milih diem. Diketok baru jalan. Orang-orang kayak gitu nggak akan bisa bikin bisnis kamu maju autopilot. Harus cepat-cepat dibinasakan. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan aja. Oke. Nah, lalu kemudian untuk jajaran pimpinan, terutama yang kayak karena kan kamu mau meninggalkan bisnismu nih, mau berjalan autopilot, otomatis harus ada pemimpin dong. Harus ada CEO dong. Nah, kamu harus bisa merekrut CEO yang sejalan dengan poin nomor 4 yang paling penting saya bilang. Yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Ini yang paling penting, nomor 4. Ini akan menentukan apakah pada akhirnya bisnis kamu bisa grow nggak. Ninggalin bisnis supaya bisa berjalan aktivitas sehari-harinya itu gampang. Kalau kamu mau ninggalin bisnis supaya bisnisnya berjalan, misalnya ada order masuk, dilayani, habis itu kemudian kegiatan sehari-hari lah, itu gampang. Yang susah adalah membuat bisnis grow. Ketika kita nggak ada di dalamnya ya, terutama ya, itu yang susah. Jadi harus punya visi dan misi perusahaan yang jelas. Karena kalau nggak, bisnis kamu akan grow tapi ke arah yang salah. Dan lebih baik tidak punya bisnis daripada melihat bisnis kita grow ke arah yang salah. Karena bisnis itu kan adalah bagian dari diri kita sebetulnya. Bisnis itu adalah sebuah, seperti apa ya, kayak kita punya anak lah, kita besarkan dari awal, kita lahirkan, kita besarkan dari awal. Lalu kemudian kita titipin ke orang, lalu kemudian menjadi sesuatu yang bukan kita inginkan. Oh, itu painful banget, nggak nyaman banget, nggak enak banget. Makanya harus jelas visi dan misi dan value perusahaan kamu itu apa. Sehingga nanti penerusmu, orang yang menjadi CEO menggantikan kamu yang akan keluar dari bisnis, itu bisa melanjutkan clear, jelas gambarannya. Bisnisnya mau jadi seperti apa, tujuannya apa, benefitnya apa untuk masyarakat, value yang dipegangnya apa, bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Misalnya bisnis kamu kamu adalah seorang yang sangat mencintai lingkungan, kamu ingin bisnis kamu go green misalnya. Itu harus jelas dalam value perusahaan kamu, harus jelas kita go green. Dan ketika kamu merekrut CEO yang akan meneruskan perjuanganmu, harus clear juga.
dia harus go green. Jadi jangan nanti ekspansi bisnisnya malah ke tambang batu bara misalnya yang merusak lingkungan. Itu harus clear. Kalau itu semua 4 poin ini berjalan dengan baik, maka sebetulnya sangat besar kemungkinan kamu bisa mengautopilotkan bisnismu dan kamu bisa meninggalkan bisnismu dengan tenang. Setelah kamu pergi pun bisnis kamu akan grow. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.